Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin sampai pada pembahasan beberapa adab bermuamalah dengan manusia, beberapa adab di dalam bergaul dengan manusia. Kita sampai pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa asghi ila man haddatsaka wa la tas'alhul i'adata. Di antara adab di dalam bergaul dengan manusia, menurut beliau, asli, dengarkan orang yang mengajak bicara Anda. Wala tas'alhul i'adata, dan janganlah engkau meminta lawan bicara Anda untuk mengulangi kata-katanya. Jadi di sini ada dua poin. Yang pertama, kita ketika diajak bicara sama orang, kita dengarkan. Jangan bicara sendiri, jangan main HP atau fokus dengan yang lainnya. Maka pandanglah lawan bicara itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian. Perhatian dan penghormatan kepada orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, kemudian poin yang kedua, wala tas'alhul i'adata. Jangan meminta lawan bicara kita untuk mengulangi perkataan. Kalau misalnya kita diajak bicara sama orang, kemudian kita itu mengatakan apa, tadi ngomong apa, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak perhatiannya kita kepada apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Maka pandanglah diri kita. Kalau kita mengajak bicara orang, kemudian orang yang kita ajak bicara itu tidak perhatian, bagaimana perasaan kita? Ketika kita mengajak bicara kepada orang itu apa? Terus menerus nanya apa? Tadi ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya? Ini kira-kira bagaimana perasaan? Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Maka para ulama, pandanglah orang yang mengajak bicara Anda. Ini menunjukkan perhatian dan penghormatan kepada orang yang mengajak bicara kepada kita.
Berikutnya, wala tuhaddis bi'ijabika biwaladika wa jariyatika. Wala tuhaddis, dan janganlah engkau membicarakan bi'ijabika, dengan ketakjuban Anda, biwaladika, terhadap anak Anda, wajariyatika, dan budak perempuan Anda. Jadi menurut Ibnu Qudamah, kalau kita itu berbicara dengan orang, itu jangan kita sampaikan kata-kata yang menunjukkan kita itu takjub. Dengan apa? Dengan anak-anak kita, dengan budak perempuan kita. Kalau dulu budak perempuan. Artinya apa? Jangan kita itu senantiasa menyanjung anak-anak kita, menyanjung keberhasilan, kesuksesan anak-anak kita. Kenapa? Kita itu tidak tahu lawan bicara itu suka apa enggak. Kadang-kadang ada orang ya mengajak bicara kepada orang lain. Yang diajak bicara itu maaf, ya, anaknya tidak sukses. Anaknya tidak sukses. Tapi dia ngomong apa? Oh, anak saya itu ya dicampur. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah anak saya ini, anak saya dengan ini. Kadang-kadang yang mendengarkan itu yang merasa apa? Karena anaknya itu tidak sukses, merasa minder. Karena anaknya tidak sukses itu merasa tidak nyaman. Maka jangan tunjukkan ketakjuban. Dan juga ini akan berpotensi adanya apa? Penyakit ain. Penyakit ain yang timbul karena apa? Hasad. Nah, maka ketika bicara kepada orang lain, jangan membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang kehebatan anaknya, kesuksesan anaknya, kesuksesan usahanya. Kenapa? Karena belum tentu yang kita ajak bicara itu suka mendengarkan. Dan juga itu akan berpotensi adanya penyakit hasad, iri, yang menyebabkan penyakit ain. Nah, itu maka luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian wala tatasonna tasan tasonnu al mar'ati fit tasayyun. Wala tatasonna, dan janganlah engkau bergaya tasonnu al mar'ati, dengan gaya perempuan, fit tasayyun, di dalam berdandan. Lalu jangan sampai anak laki-laki bergaya berdandan seperti perempuan. Ini juga adabnya bergaul dengan manusia demikian. Ada itu seorang laki-laki berdandan seperti apa? Perempuan. Ya. Banyak ya. Ayo. Ketika berjalan berdua, dikira apa? Laki dan perempuan. Ternyata setelah dilihat dari depan, oh ternyata apa? Pria. Luar biasa.
Makanya koridor syariat itu sudah apa? Sudah jelas. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh menyerupai seorang perempuan dalam berpakaian, dalam bergaya, dalam berbicara, dalam berjalan itu tidak boleh menyerupai perempuan. Nah ini termasuknya adab itu. Nah coba bayangkan misalnya ada seorang laki-laki berdandan bergaya seperti perempuan, kemudian mendekati kita, berbicara kepada kita. Kita ini risih apa enggak itu? Risih apa enggak? Ya tetap risih. Ya, risih Pak. Ada laki-laki yang bergaya seperti wanita, bicaranya kayak wanita, berjalannya kayak wanita. Kemudian mendekati kita. Kita risih apa enggak itu? Risih. Nah, makanya ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bahasanya itu Rasulullah itu melaknat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minat rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita. Menyerupai dalam hal apa? Dalam pakaian, dalam bergaya, dalam berbicara, dalam berjalan. Ini tidak boleh. Ya, makanya seperti saya katakan tadi, kenapa membuat orang itu risih? Ya. Nah, kemudian wala tatabadzal tabadzulal abdi. Ketika kita itu berjumpa dengan teman ataupun tamu, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyampaikan wala tatabadzal, janganlah berdandan seperti dandanya seorang budak. Bagaimana dandanya seorang budak? Dandanya seorang budak itu ya pakaiannya apa adanya, ala kadarnya. Kadang sudah usang. Jadi kalau nemuin tamu itu yang sopan, ya, menjumpai tamu, menjumpai teman itu dengan pakaian yang apa? Pakaian yang sopan dan pakaian yang menghargai teman. Lu jangan sampai terima tamu dulu ya. Pakainya sarung, kaosnya itu apa? Bolong-bolong. Ya. Itu luar biasa itu. Belum mati lagi itu. Jadi usahakan menemui tamu itu dengan apa? Dengan baju yang sopan. Jadi wala tatabadzal tabadzulal abdi, itu ketika kita itu pakai pakaian, jangan seperti pakainya budak. Bagaimana pakaian budak? Pakaian seadanya, kotor, terlihat rusak, terlihat kuman. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka
Kalau seorang hamba itu apa? Memperlihatkan asar daripada nikmat. Maka di antara nikmat Allah itu kan pakaian yang kita pakai. Maka ketika kita itu berjumpa, menemui teman, menemui tamu, menemui siapa saja dengan pakaian yang sopan. Nah, maka sebagai bentuk ihtiram, memuliakan orang yang kita ajak bicara, memuliakan orang yang kita temui, maka dengan menggunakan pakaian yang sopan. Dan juga sebagai bentuk untuk apa? Menampakkan asar dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi alal abdi. Allah itu suka melihat asar nikmatnya itu pada hamba. Maka pakaian yang bagus ini ya termasuk apa? Menampakkan asar nikmatnya Allah. Ya, jadi apa namanya? Pakaian yang bagus itu tidak menyelisihi apa? Sikap zuhud. Ya. Pakaian yang bagus itu tidak menyelisihi dari apa? Dari sikap zuhud. Kendaraan yang bagus juga tidak menyelisihi dari sikap zuhud. Karena sikap zuhud itu adalah berkaitan dengan masalah hati. Hatinya itu bergantung kepada dunia atau tidak. Ya, itu. Jadi supaya asar nikmat Allah kelihatan, pakai pakaian yang bagus. Ketika kita itu menemui orang. Nah, kemudian wa khawif ahlaka fi ghairi unfin, dan ingatkan keluargamu fi ghairi unfin, dengan cara tidak kasar. Jadi orang yang paling wajib kita ingatkan tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang siksa-siksa Allah adalah keluarga kita, adalah kerabat kita. Itu wajib kita ingatkan. Makanya dulu kita pernah belajar di awal-awal pembahasan itu. Jadi orang yang pertama harus kita ajak itu adalah siapa? Keluarga kita. Maka orang yang pertama paling berhak kita ingatkan adalah siapa? Keluarga kita. Ingatkan tentang kewajiban-kewajiban Allah. Ingatkan tentang hukum-hukum Allah. Ingatkan tentang siksa-siksa Allah. Ingatkan. Maka Nabi Muhammad SAW turun kepada beliau satu ayat, wa andir ashiratakal aqrabi. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada siapa? Keluarga engkau yang paling dekat. Kata Allah, wa anzir, dan berilah peringatan, ingatkan tentang apa? Hukum-hukum Allah. Kepada siapa? Ashiratakal aqrabin,
kepada keluarga-keluargamu yang paling dekat. Ya, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita. Ingatkan. Min ghairi urfin, tapi ingat, jangan kasar. Jangan apa, Kak? Kasar. Mengingatkan tapi tidak boleh berbuat kasar. Wedut. Jangan kasar. Ya. Kalau bedut, nah itu ada pembahasan lagi bedut. Tapi prinsipnya tidak boleh kasar di dalam mengingatkan keluarga. Makanya Nabi pun diingatkan. Nabi itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jadi Allah mengingatkan Nabi. Fabima rahmatin minallah, dan karena sebab rahmat dari Allah, lintalahu, engkau wahai Muhammad bisa bersikap lemah lembut kepada mereka umatmu. Loh, jadi mengingatkan kepada istri, mengingatkan kepada anak-anak, mengingatkan kepada kerabat, itu dengan cara yang lemah lembut, tidak kasar. Contoh kasar itu apa? Contoh kasar itu menghukumi. Ayo sholat. Ya. Terus diingatkan ayo sholat. Terus diingatkan, itu lembut. Jangan sampai baru mengingatkan sekali sudah mengatakan kafir. Jangan. Ya. Kamu kafir, tidak sholat. Nah, jangan. Itu namanya menghukumi, itu kasar itu. Oh, neraka kamu itu. Jangan. Diingatkan, diajak. Ayo sholat. Ayo ngaji. Itu namanya mengingatkan. Nah, maka Nabi Muhammad itu diingatkan oleh Allah. Sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap kasar, berhati keras, sikapnya kasar, hatinya keras. Hati keras itu ya artinya tidak ada kelembutan di dalam hati. Sikapnya kasar. Kata Allah, lan faddu min hawlik. Niscaya orang-orang sekitar itu akan lari dari kaummu. Nah, makanya khawif, ingatkan keluarga Anda, ingatkan kerabat Anda, tapi ingat min ghairi unfin, tanpa kasar, dengan lemah lembut. Walin lahum min ghairi dhafin. Kata Ibnu Qudamah, walin, dan bersikap lemah lembut lahum kepada keluargamu min ghairi dhafin, tanpa sikap lemah. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu kasar. Kalau terlalu lembut nanti apa? Tidak dihargai, malah diremehkan. Jadi bagaimana? Pertengahan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Nah, itu namanya min ghairi dhafin. Lemah lembut tapi tidak boleh lemah. Sehingga apa? Kalau terlalu lemah lembut nanti diremehkan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Berikutnya apa yang beliau sampaikan. Wala tuhazil amataka wa abdaka fayasquta wa qawluka. Wala tuhasil, dan jangan bercanda berlebihan kepada siapa? Amataka, kepada budak perempuanmu. Wa abdaka, dan kepada budak laki-lakimu. Fayasquta wa qawluka, maka engkau akan jatuh di bawahnya. Jangan terlalu banyak bercanda yang berlebihan, apalagi sampai tertawa berbahak-bahak. Ya, di sini dicontohkan kepada budak. Jadi jangan terlalu banyak bercanda dengan orang yang di bawah kamu. Kenapa? Nanti akan jatuh di bawah kamu. Kalau orang banyak bercandanya, ya, itu nanti orang itu akan menganggap remeh. Jadi wibawanya itu turun. Ya, sampai tertawa berbahak-bahak, ya, sampai tertawa tidak apa, ya, yang berlebihan, itu bisa jatuh muruahnya. Nah, makanya kan sederhana sebenarnya. Kita itu mungkin sulit mengikuti Nabi. Nabi kalau tersenyum, ya, kalau tersenyum itu cuma apa? Kelihatan gigi serinya. Kemudian kalau Nabi tertawa, itu Nabi itu hanya terlihat apa? Gigi gerahamnya ini aja yang di depan. Susah kita Pak meneri Nabi itu susah. Maka usahakan kalau bercanda jangan berlebihan. Ya, kalau bersenda gurau itu jangan berlebihan. Kenapa? Akan jatuh murid. Apalagi yang diajak bercanda, yang diajak bergurau adalah orang yang di bawah kita, akan jatuh murid kita. Maka suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menuliskan surat kepada pegawai-pegawainya. Jadi Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, beliau itu menulis apa? Menulis surat kepada seluruh pegawai-pegawainya, pegawai-pegawai yang mengurusi pemerintah. Apa yang beliau tulis? Beliau tulis imna'un nasa al-mizah fa innahu yudhibu bil muru'ati wa yuhirus sudur. Kata Umar bin Khattab dalam suratnya itu kepada seluruh pegawainya, laranglah manusia untuk bercanda berlebihan. Laranglah manusia untuk bercanda berlebihan, guyon yang berlebihan. Kenapa demikian? Fa innahu yudhibu bil muru'ah. Karena canda, tawa yang berlebih-lebihan yudhibu bil muru'ah akan menghilangkan kewibawaan. Wa yuhirus sudur, dan akan membangkitkan kemarahan. Kalau candanya itu kelewat batas, pasti ada yang marah enggak itu? Ada yang marah. Ya, kalau bercandanya bersenda gurau sampai kelewat batas akan memunculkan kemarahan sehingga memunculkan pertengkaran. Makanya kadang kita itu mendengar berita gara-gara candaan itu bisa menyebabkan pertengkaran, bahkan sampai apa? Kematian. Ya, maka inilah yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada
para pegawai-pegawai. Nah, akan tetapi ya kalau masa sekarang itu malah bagaimana supaya manusia itu bisa tertawa. Ya, bagaimana itu membuat manusia itu bisa apa tertawa meskipun dengan apa kebohongan. Ya, masih apa meskipun dengan kebohongan, maka tidak boleh menjadikan orang itu tertawa dengan apa? Dengan lelucon yang memang lelucon itu adalah apa? Bohong, tidak boleh. Nah, kemudian wala tuksirul iltifata ila waraika, dan jangan memperbanyak. Kalau iltifat itu melirik. Nah, jangan banyak tengok kanan, tengok kiri, apalagi tengok ke belakang. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan orang tidak bisa jaga mata. Sini ya, sini. Oh, ini adab ini. Ya. Jadi kalau jalan itu jangan jelalatan matanya itu. Makanya di sinilah Ibnu Qudamah menyampaikan wala tuksirul iltifat, jangan banyak lirak-lirik. Lirak-lirik ke belakang kemana? Ke belakang. Ini menunjukkan apa? Harus bisa jaga mata itu. Apalagi misalnya kalau diajak bicara. Kalau diajak bicara itu ya jangan banyak apa? Ya, banyak tengok kanan, tengok kiri. Perhatikan lawan bicara. Nah, apalagi kalau jalan itu jangan tengok. Supaya apa? Supaya mata itu bisa terjaga. Wala tujalisi sultana, dan janganlah engkau sengaja duduk dengan sultan. Sultan itu raja atau pemimpin. Jalasa dengan tujalisu itu berbeda. Jalasa yajlisu duduk. Kalau tujalisu itu sengaja duduk. Ya makanya wala tujalis, jangan menyengaja engkau duduk. Dengan siapa? Dengan sultan, dengan raja, dengan pemimpin. Makanya para ulama dulu itu sangat berhati-hati dan sangat menjauhi untuk duduk bareng dengan siapa? Pemimpin, dengan raja. Nah bukan apa? Karena takut terfitnahkan dengan apa? Fitnah jabatan. Terfitnahkan dengan fitnah apa? Fitnah harta. Kecuali kalau diundang. Baru diundang pun dalam masalah untuk menjelaskan hukum. Itu lawan dulu demikian. Maka wala tujalisi sultan, janganlah Anda itu sengaja datang duduk dengan para sultan. Nah, karena sultan itu kan kalau bahasa ulama dulu itu kan lambang jabatan, lambang kekayaan, dan juga lambang kezaliman. Itu ya bisa zalim, yang bisa adil. Ya, makanya itu ulama itu sangat menjauhi, takut terfitnah. Maka Ibnu Qudamah mengatakan, fa in fa'alta fahdhar adz-dzunuba wal ghibah. Kalau memang terpaksa engkau lakukan, terpaksa duduk dengan pemimpin, dengan raja, dengan sultan,
maka hindarilah az-dzunub, perkara-perkara dosa, wal ghibata, dan menghibah. Tentunya berkumpul dengan sultan pasti membicarakan sesuatu. Maka kata Ibnu Qudamah, hindari dosa, hindari ghibah. Dan ketika Anda sudah duduk bareng dengan mereka, para pemimpin, dan ada aib dari pemimpin tersebut, dari raja tersebut, maka sunsirahu, jaga rahasia dari pemimpin. Jadi misalnya ada kita itu diundang oleh raja, oleh pemimpin, kemudian kita mendapati satu aib, maka sunsirahu, jangan beberkan, jangan beberkan kejelekan daripada pemimpin, jaga kehormatannya. Ini adat, ya, jangan beberkan kejelekannya. Wahdharil muda'abata indahu, dan juga ingat kata Ibnu Qudamah, kalau engkau duduk dengan raja, kalau engkau duduk dengan sultan, kalau Anda duduk dengan pemimpin, ihdar, jauhi, hati-hati al muda'abata indahu, ya, engkau merengek-rengek, merayu-rayu untuk apa? Meminta jabatan. Merengek-rengek, merayu-rayu untuk meminta apa? Jabatan. Hati-hati. Wa tahaffat minal jazai bihadratihi wa takhalluli. Kalau Anda diundang oleh raja, duduk bersama raja, duduk bersama pemimpin, dan engkau diajak makan oleh raja, oleh pemimpin, maka makan. Akan tetapi hindari apa? Bersendawa di depan raja, bersendawa di depan sultan, bersendawa di depan pemimpin ketika selesai diajak makan. Dan juga hindari untuk apa? Menyela-nyela, ya, menjilat-jilat apa? Jari. Maaf, misalnya selilit, ya, kemudian apa? Selilit setelah makan, itu hindari. Kenapa? Itu akan jatuh muruah Anda di hadapan sultan, apalagi Anda itu sebagai apa? Misalnya pemuka agama. Misalnya ada ulama, ya, maaf, bersendawa, antum, gitu. Makanya diterangkan itu di dalam syarahnya Ihya Ulumuddin Ithaf Sadatil Muttaqin, itu diterangkan mengapa tidak boleh, karena itu akan menjatuhkan muruah bagi orang yang punya wibawa seperti ulama. Kenapa? Nanti raja, pemimpin mengira itu adalah lambang dari orang yang rakus. Dan juga ketika misalnya selilit, tahalul itu apa? Maaf, biasanya habis makan itu kan selilit. Ya, jangan depan raja, jangan depan pemimpin, itu jatuh muruah. Apalagi apa? Orang yang punya wibawa seperti para ulama atau orang yang berilmu. Nah, wa in qarrabaka fakun minhu ala hadzari. Ketika seorang sultan, raja, itu mendekatkan diri Anda dengannya, hubungannya semakin dekat. Jadi raja itu selalu mengundang, raja itu selalu memanggil, terus sehingga apa? Dekat. Maka Ibnu Qudamah mengatakan fa'in qarrabaka, sekiranya raja, sekiranya sultan, sekiranya pemimpin menjadikan Anda dekat dengan dia, fakun minhu ala hadzal, maka hati-hati.
Maka hati-hati. Soalnya apa? Nanti terfitnah. Wa inistarsana ilaika fala ta'man inkilla bahu alaika. Kalau dia senantiasa memberikan apa? Kebaikan, memberikan hadiah, memberikan apa saja yang kita butuhkan. Hati-hati kata Ibnu Qudamah. Jangan Anda merasa aman. Jangan Anda merasa nyaman dengan pemberian raja, dengan pemberian sultan, dengan pemberian hadiah dari pemimpin. Jangan merasa aman. Kenapa? Suatu saat dia itu akan balik untuk apa? Membenci Anda. Makanya demikian kata Ibnu Qudamah, jangan. Hati-hati. Kalau sudah dekat dikasih hadiah, akhirnya apa? Ketika dalam fatwa nanti akan pengaruh. Makanya para ulama dulu itu sangat menghindari hadiah dari sultan, itu sangat menghindari, bahkan tidak mau terima. Kenapa? Karena kalau menerima hadiah dari sultan maka akan tergoda hatinya, maka fatwa-fatwanya itu akan apa? Berpengaruh. Makanya Ibnu Qudamah luar biasa. Kalau ada sultan raja menjadikan Anda dekat, kemudian memberikan hadiah, memberikan kebaikan, memberikan kebutuhan, jangan merasa nyaman. Fala ta'man, jangan merasa nyaman. Ya, kenapa? Suatu saat nanti dia itu akan berbalik membenci Anda. Nah, akan tetapi warfuq bihi rifqaka bisori, maka lemah lembut di dalam memberikan nasihat, seperti lemah lembutnya Anda di dalam memberikan nasihat kepada anak kecil. Jadi seperti itu menasihati para sultan, para raja, lemah lembut sebagaimana kita menasihati siapa? Ya, anak kecil. Wa kallimhu bima yastahihi, dan ajak bicara dia dengan bahasa yang bisa menyenangkannya, bahasa yang menjadikan dia itu merasa senang. Wala tadkhul bainahu wa baina ahlihi wa hasyamihi, dan jangan engkau ikut campur dalam urusan dia dan urusan keluarganya dan urusan para pelayannya, ajudan-ajudannya. Jangan ikut campur. Urusan Anda itu sesuai dengan apa keperluan. Jangan ikut campur di dalam urusan rumah tangga pemimpin, para pelayan ataupun ajudan. Nah, ini bahasa Ibnu Qudamah demikian. Hati-hati kalau bergaul, ya, duduk dengan para sultan. Nah, kemudian wa iyyaka wasadiqal afiyah, dan jauhilah Anda sadiqal afiyah. Sadiqul afiyah itu adalah teman yang bisa menjadi teman hanya pada saat senang saja. Kalau pada saat susah tidak mau berteman, itu namanya sadiqul afiyah. Nah, kata Ibnu Qudamah, jangan berteman dengan orang semacam ini. Ya, tapi insyaallah nanti ada penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.